Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang operasional mesin 3D print. Nah, hari ini kebetulan ada teman mahasiswi kita sedang mengambil data di mesin ini. Nah, mari kita tanya-tanya sebentar. Oke, dengan Mbak siapa namanya? Saya Nurul Maulida Lawalia, semester 8 NRP 22. Di sini saya sedang melaksanakan untuk pengambilan data untuk tugas akhir saya. Oke ya, sekalian kita yang dijelaskan gimana caranya mengoperasikan mesin 3D print mulai dari pengisian parameter-parameternya, pengambilan datanya sampai nanti di pengerjaannya. Oke ya, kita mulai. Baik, di sini kita menggunakan objek mesin 3D printer merek Sindoh dengan tipe 3Dworks 2X. Kemudian pertama-tama untuk setting parameter mesin tersebut kita harus membuka aplikasi slicer bawaan dari mesin Sindoh. Nah, untuk langkah awalnya setelah membuka aplikasi, kita load file desain produk yang akan kita print. Nah, perlu diketahui untuk file yang bisa dicetak harus formatnya itu STL. Bisa didesain melalui software desain atau CAD, terserah teman-teman. Di sini saya mendesain menggunakan Autodesk Fusion 360. Nah, awalnya ini kita analisis dulu untuk optimasi print direction-nya. Kemudian kita pilih yang ranking 1. Tujuannya ini untuk menghemat waktu dan filamen yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya masuk ke setting parameter. Di sini ada cartridge list, yaitu ada 2 cartridge. Di mesin Sindoh sendiri itu emang ada 2 cartridge. Nah, ini saya menggunakan cartridge yang pertama. Kemudian ini ada basic. Di basic ini ada layer height, yaitu jarak antar layer atau tumpukan antar filamen yang nantinya akan terbentuk. Kemudian ada nozzle temperatur atau suhu extruder. Nozzle itu yaitu tempat keluarnya filamennya nanti. Kemudian ada bed temperatur atau suhu alas mesinnya. Kemudian ada infill density. Di sini saya atur 100%, itu untuk persentase pembentukan struktur internal. Kemudian untuk quality atau infill, di sini quality itu ada wall thickness, saya atur sekian. Kemudian ada infill itu untuk struktur internal ya, pengaturan struktur internal. Di sini saya atur otomatis. Sebenarnya ini ada grid, line, concentric, crystal, dan ini. Kemudian ada speed. Di sini tuh kecepatan laju extrudernya nanti. Di sini saya atur 60. Kemudian ada travel speed, ada first layer, infill speed, dan lainnya ini. Kemudian ada retraction atau cooling. Kalau cooling ini untuk kipas dari filamennya nanti, kan habis keluar dari filamennya keluar dari extruder, nanti agar cepat mendingin dan terbentuk produk, maka dikasih kipas agar cepat mendingin. Kemudian untuk multi nozzle ini pengaturan apabila kita menggunakan 2 nozzle. Selanjutnya kita berpindah ke pengaturan support. Support ini digunakan apabila produk yang akan dicetak itu menggantung atau tidak menempel pada alas dari bawah mesinnya. Misalnya seperti ini ya, produknya kan ini ada menggantung, tidak dibentuknya itu tidak dari alas ini. Maka di sininya nanti itu ada supportnya, ada membentuk support. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai proses mencetaknya itu, nanti supportnya itu baru bisa diambil. Jadi nanti kayak berbentuk kayak serabut-serabut
masih tipis gitu. Jadi tidak setebal produk yang dibentuk. Nah, ini ada support pattern, terserah kita mau mengaturnya itu mau grid, line atau zigzag. Tapi kebetulan di sini saya produk saya yang akan saya cetak nanti itu tidak memakai support. Karena memang untuk menghemat pemakaian filamennya. Kemudian di sini ada bed adhesion atau alas tambahan yang dibentuk di antara alas mesin dan produk yang nantinya dicetak. Nah, ini untuk bed adhesion ini sebenarnya sebenarnya terserah apabila mau memakai pengaturan ini atau tidak. Tapi untuk amannya disarankan memakai bed adhesion agar menghindari apabila di tengah-tengah proses produk terlepas dari alas mesinnya. Di sini ada rough, skirt, sama brim. Tapi di sini saya memakai rough. Lalu ini ada base thickness-nya juga, ini ketebalannya bisa kita atur. Kemudian kalau misalkan sudah diatur sesuai dengan parameter yang diinginkan, bisa kita apply. Oh, ya di sini ada cartridge 2 juga. Ini pengaturannya juga sama seperti yang cartridge 1. Kalau sudah sesuai pengaturannya, kita apply, kemudian oke. Di sini, kalau misalkan pengaturan yang pertama ini 3D model viewers, ini ada pengaturan kalau misalkan kita ingin memakai cartridge 1 atau 2. Kalau cartridge 1 ini warnanya biru, kalau misal cartridge 2 ini warnanya putih. Ada sendiri. Bisa diatur juga untuk warnanya. Ini pengaturan untuk warnanya. Kemudian ada support edit viewer-nya. Ini jadi keseluruhan itu nanti memakai cartridge 1. Kemudian ini untuk layer viewer. Jadi nanti prosesnya itu layernya itu kayak gimana sih? Di sini ada estimasi waktunya 1 jam 49 menit di cartridge 1. Nanti kira-kira itu konsumsi filamennya itu sekitar segini, 0,3 meter, dengan berat produknya itu estimasinya nanti 0,9 gram. Kalau cartridge 2 itu seperti yang tertera ini. Setelah kita atur, nanti produknya maka siap di print, diklik di sini. Untuk prosesnya bisa kita lihat di sini sudah jalan 52%. Ini proses pembentukan produknya.